took my money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Kota Apa tuh kota? Desa. Jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan kita, yaitu tasawuf. Betul banget. Banyak anak muda Indonesia mikirnya tasawuf itu cuma buat orang tua yang udah siap jadi sufi. Padahal kan justru di umur kita yang lagi naik turun emosinya, tasawuf itu relevan banget buat kalangan anak Gen Z. Nah, hari ini kita juga mau ngobrol apa itu tasawuf, kenapa penting buat anak muda, dan bagaimana cara melakukannya tanpa itu. Kita bahas santai dengan kayak mau ibadah, tapi isinya tambah iman dan tambah ilmu pengetahuan. Nah, jadi gitu sebelumnya perkenalan dulu deh. Kenalkan nama saya Isabella dan teman-teman saya. Dan saya Rafael Widiantara. Dan saya Muhammad Ilham. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih, tentang apa sih? Banyak nih nanya tasawuf itu apa sih? Terus beda nggak sih tasawuf sama yang lain kayak ilmu sesat gitu nggak sih? Betul. Apa sih tasawuf? Kan tanya. Kamu nanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Kalau masih boleh tasawuf itu ilmu mensucikan hati supaya kita dekat dengan Allah dan hidup tenang. Kalau ini itu mengatur perbuatan lahiriah, akidah dan mengatur keyakinan. Tasawuf untuk mengatur hati. Tapi saya belum dapat. Ulama bilang bahwa tasawuf itu cara untuk punya jiwa yang bersih hatinya, yang halus dan perilaku yang baik. Jadi bukan yang aneh-aneh kayak melayang, udah aroma, bersemedi di gunung, enggak, bukan seperti itu, bukan ya. Jadi gimana? Jadi apa namanya? Gen Z itu dalam Gen Z ya, tasawuf itu kayak dari hati ya, dari hati dan sampai harus kehidupan yang hati yang rasa. Nah, kalau yang bisa tasawuf itu bukan tentang mengubah, bukan tentang menjauh dari dunia, tapi bagaimana tetap waras di tengah dunia yang hidup ini. Karena di kalangan diri sendiri banyak yang mengutamakan yang kita alami, entah perkembangan zaman atau apapun itu. Makanya ilmu tasawuf itu sangat penting untuk mensucikan hati kita agar tidak terbawa dengan perubahan zaman ini. Nah, jadi kenapa tasawuf itu relevan untuk Gen Z? Nah, ini yang menarik. Kenapa kita anak muda harus kenal tasawuf? Karena hati cepat lelah. Satu, dan hati cepat lelah itu biasanya Gen Z itu apa-apa ngeluh, lelah, frustasi. Kita hidup di zaman capek banget di komentar, cemilan, persaingan. Kita dibanding-bandingkan terus. Tasawuf ngajarin untuk fokus sama hati, bukan fokus sama penilaian orang. Jadi kita fokus dengan hati kita masing-masing. Dan waktu tasawuf itu terkadang menilai kita bukan dari nilai polos atau kualitas orang lain, tapi dari hubungan kita dengan Allah. Karena semakin dekat kita dengan Allah, maka kita semakin tenang. Nah, benar ya. Tadi sebagai pengenal dulu ya. Ada stres itu ada konsentrasi waktu sendiri. Ya, Kayak gini, dari stres dikit, mak
berarti latihan jaga hati, sabar, jujur, gak iri, gak sombong, tahu diri, merasa Allah selalu dekat. Jadi kita jangan yang kemana-mana lah. Ini lebih ke praktik tentang kepribadian kita untuk menenangkan hati, gimana sabar, jujur. Jadi ya begitulah. Nah, semua itu kan udah dilakukan sama kita kan ya. Terus ini gimana sih dasar yang simpel? Nah, ini dasar yang simpel nih kan kita udah ngasih simpel kan dari ini gimana tuh? Bisa ya. Itu langsung aja ya. Itu latihannya itu penting 1 menit. Ini latihan paling mudah. Setiap habis sholat atau habis gabung, ambil 1 menit berhenti, tarik nafas, ucap Allah dalam hati dan terhidupnya. Jadi kita setiap habis sholat nih atau habis gabung, ambil 1 menit. Kita dulu tarik nafas, kita ingat dengan Allah. Maka hati kita akan benar-benarnya tenang. Jadi kita tidak sekedar hanya hening ya. Iya. Kita cuma juga menenangkan diri untuk mendekati hati dengan Allah ya. Ya. Nanti kan Allah ya, Nah, kedua, ulangi ramah hati. Ini biasanya kucing-kucing lah, apalagi dengan dunia percintaan kan itu gimana ya, membuat hati kita juga rasa jauh dari Tuhan. Nah, jadi gadget itu jalurnya drama internal. Mungkin dibenci aku kata-kata, mungkin aku worthless. Apa sih worthless itu? Saya terus terang nggak tahu ya, tiba-tiba terus terang saya tidak tahu dan saya akan bertanya-tanya kenapa kok saya tidak tahu. Nah, jadi tasawuf ngajarin hati yang itu harus dilatih dengan diam. Caranya husnuzon, berbaik sangka, bikin hati ringan. Jadi kita ada yang ngomongin kita ini orangnya kayak gini gimana, jadi gimana ya, kita nganggapnya itu husnuzon aja. Jadi biar hati kita juga tenang. Jadi nggak harus ribet ya. Juga pernah dari satu itu salah satu apa zikir yang aku paling suka itu simpel banget kayak subhanallah itu udah itu zikir paling aku suka. Jadi sehari istiqomah gitu loh. Jadi kayak misalnya dari selesai waktu buat zikir sebentar itu Itu mungkin bikin hati kita juga mungkin rasa lebih tenang. Nah, yang keempat nih, merubah atau masa dewasa dengan Allah. Bukan dalam masa takut, tapi masa dekat. Kalau lagi sendiri juga mah dulu sampai ingat Allah ada. Itu bikin kita menjaga diri tambah dewasa. Dan sendiri kita kadang cuma sendirian gitu kan, nggak apa-apa. Mungkin kita takut atau apa yang minum. Nah, makanya kita nggak boleh masa kita tuh sendirian, karena Allah itu selalu ada di sisi kita. Dan kita juga ada yang ingin Allah, kita juga menjaga diri kita terhadap bangsa. Nah, yang kelima nih, syukuri hal yang kecil. Tuh, bangun tidur itu buat kita sehat. Syukuri makan indomie, kita nikmati. Ada teman buat curhat, itu aman. Jadi syukuri atau nikmati hal-hal yang kecil. Jangan banyak ngeluh. Banyak ngeluh tuh gimana ya? Gimana sih? Jadi kita harus mensyukuri apa yang ada, walaupun itu
Jangan sibuk melihat hidup orang, nanti lupa perbaiki hati sendiri. Jadi ya kita jangan terlalu peduli dengan orang lain. Kalau kita terlalu suka bikin orang lain, terus jadi kapan kita mau mikirin diri kita sendiri? Ya, jadi nggak usah terlalu ngurusin hidup orang lain. Hidup urus aja diri kita sendiri dulu. Kan belum tentu kita juga sudah punya anak. Ya, kita juga di sini masih dewasa. Betul nggak sih? Nah, kalau itu kita ingin menjadi sufi, bukan. Sufi itu bukan berarti ada sosmed, tapi sufi itu bijaksana di sosmed. Kalau aku yang bikin adem, contohnya kayak Ustaz Ustaz, Ustaz Somad. Tapi kalau kalian juga bisa bikin kita adem, karena mungkin kita bikin ilmu dari dia. Atau aku yang bikin kita ingin orang lain, contohnya kayak kita mau ini, tapi aku itu dia di sini cuma menggunakan sombongan dia doang, bukan pakai beda konteksnya ya, sombong dengan dia ngasih juga. Kalau dia ngasih kan itu berarti dia mengajarnya di itu, tapi kalau dia sombong kayak pakai inilah, pakai itu, pakai dia, pakai dia mau sombong itu yang maksudnya kayak gitu. Terus banding itu karena setiap orang itu beda-beda, nggak sama. Tuh, kayak itu jangan banding. Wah, itu deh, kan dia gitu aja. Enggak gitu. Ya, mungkin dia hidupnya kayak gitu, tapi mungkin ada aja yang dia pengen dari hidup kita. Kita hidup berarti masih bisa bersyukur, banyak orang yang nggak usah punya. Yang penting kalau kita bersyukur ya. Kita masih bisa hidup. Banyak orang lain yang hidup bertemu dengan Tuhan. Jadi kita yang ibarat kata kita punya apa namanya? Dia kita lengkap, kita konsentrasi kepada Allah buat hidup, itu kita masih bersyukur. Terus posting secukupnya. Posting boleh. Posting itu bukan kayak kita harus ngomong kita sini, tapi posting itu bisa berarti kita tenang-tenangan. Tapi ya kita tahu setelah posting nggak semuanya harus posting, mungkin mengenai itu harus kita posting yang kita belum tentu bisa balik lagi di situ. Nah, mungkin kita juga bisa posting ilmu. Jadi Terus juga pakai sosmed untuk kebaikan. Mungkin kita kayak posting yang kita tuh ya juga itu apa-apa juga, tapi kita juga harus kasih kebaikan untuk orang lain. Contohnya kita ngasih ilmu apa yang kita dapat dari tempat itu. Nah itu kita itu dengan ada unsur kebaikannya lah. Apa posting apapun itu, tapi itu ada unsur kebaikannya, ada ilmu yang kita bisa kasih ke dia. jadi paling penting jangan jadikan sosmed itu patokan dari keberhasilan kita, jangan sampai ya. Banget kalau jadi keberhasilan dari patokan sosmed. Nah, penutup tasawuf itu jalan hidup. Tasawuf itu jalan hidup. Kesimpulan dari obrolan kita hari ini, tasawuf itu bukan untuk orang sempurna, tapi untuk orang yang pengen memperbaiki diri. Jadi tidak hanya untuk orang sempurna saja. Jadi untuk semua orang ada keinginan untuk memperbaiki diri juga bisa. Nah, tasawuf itu bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang dalam dunia yang hidup. Jadi kita tuh bukan tentang menjauh dari dunia ini, kita hanya fokus ke yang maha suci. Kita juga fokus ke maha suci di dunia. Karena juga kita perlu hidup di dunia. Jadi kita untuk tentang di dalam dunia ini yang dimana apalagi kan sekarang tuh udah digital banget nih, perubahan zaman udah sangat meningkat.